Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Civitas Akademia dimanapun Anda berada. Selamat datang di Edutainment Channel YouTube. Pada kanal ini kita akan mengulas tips dan trik berbagai urusan berkaitan dengan penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, ataupun teknik pengolahan data. Sahabat Akademia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mensitasi daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Zotero. Sahabat Akademia, seperti yang diketahui bahwa penggunaan daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi sudah diwajibkan beberapa fakultas atau beberapa kampus bahkan yang mengharuskan menggunakan Zotero atau bahkan Mendeley. Sehingga penting menggunakan Zotero dan Mendeley ini agar kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan dari kampusnya masing-masing. Sehingga kali ini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi dengan Zotero. Untuk Mendeley bisa kita ulas di kesempatan yang lain. Sebelum kita masuk bagaimana sih cara menggunakan Zotero dalam menggunakan sitasi daftar pustaka secara otomatis. Jadi Zotero dan Mendeley itu merupakan dua aplikasi yang secara umum paling sering digunakan oleh berbagai peneliti untuk melakukan sitasi daftar pustaka secara otomatis. Tidak ada beda sebenarnya, hampir sama antara Zotero dan Mendeley, karena kedua aplikasi ini sudah merupakan aplikasi yang secara umum diketahui oleh para akademisi, tidak hanya di Indonesia melainkan juga lingkup di global. Jadi intinya daftar pustaka, kutipan, referensi bisa kita buat secara otomatis. Baik, sahabat Akademia, di sini saya akan menerangkan bagaimana sih sitasi secara otomatis menggunakan aplikasi Zotero. Jadi, yang pertama pastikan ya, seperti saya yang sebutkan bahwasanya kita memerlukan aplikasi yang bernama Zotero ya. Di sini kebetulan saya sudah menyediakan aplikasinya dan sudah saya install di tempat saya ya, yaitu aplikasi Zotero ya. Zotero. Nah, bagi teman-teman sahabat Akademia yang belum mempunyai aplikasinya ya, bisa cari di Google dengan kalimat dengan kata kunci Zotero ya, kemudian dienterkan saja. Kemudian kita akan langsung ketemu hasil ya terkait dengan pencariannya. Nah, di sini ada download Zotero ya di www.zotero.org. Kemudian kita buka. Kita tunggu ya. Sembari kita menunggu ya downloadan dan sebagainya, jangan lupa teman-teman siapkan file yang sudah teman-teman buat, yaitu berupa penelitian riset yang sahabat Akademia gunakan gitu ya. Di sini saya ada satu contoh di sini. Ini bab satunya. Tapi kalau teman-teman membuat jangan lupa digabungkan dulu ya antara bab 1 sampai bab 3 sebagai proposalnya, atau sudah semuanya langsung bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Nah, ini kalau sudah buka aplikasinya, nanti aplikasinya seperti ini ya. Jadi saya pernah coba praktekkan, sini ada 4 sumber yang dulu pernah saya coba belajar gitu ya. Di sini ada nama bab 1, jadi masih bisa saya gunakan. Nah, di sini tinggal Zotero 5.0 ya, for Windows, ini tinggal teman download, nanti langkah install banyak di internet, bisa cari sendiri, dan install Chrome Connector ini agar nanti Chrome-nya ya, Google Chrome, karena saya menggunakan Chrome ini terhubung otomatis dengan Zotero. Jadi kalau misalnya ada sitasi yang bisa saya masukkan, tinggal saya klik, nanti secara otomatis bisa terinput ke dalam aplikasi Zotero-nya. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman bisa download gratis, ini tersedia umum langsung di zotero.org. Baik ya, langsung saja saya praktekkan bagaimana sih cara menggunakan Zotero-nya. Sebelum masuk, saya mungkin menjelaskan satu hal lagi ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah install, biasanya di sini akan ada Zotero ya, di bagian atas sini ada Zotero. Jadi ini artinya sudah terhubung langsung dengan Word-nya. Tapi jika misalnya tidak ada, yang perlu teman-teman lakukan adalah klik Tools, kemudian klik Add-ons, kemudian akan muncul kotak dialog di sini ya. Nah, di sini kan sudah disable, artinya dia sudah terhubung. Kalau dia belum terhubung, di sini akan ada tulisan Enable. Jadi tinggal teman-teman klikkan Enable dua-duanya, kemudian Restart. Jadi tinggal menunggu proses restart, maka Word-nya akan secara otomatis muncul tulisan Zotero seperti Word yang saya gunakan ini. Begitu ya, baik. Saya akan mencoba mencari bagaimana caranya gitu ya. Pertama, di sini ada Smelter. Sebenarnya saya sudah pernah ini ya. Ini jika saya sudah pernah gitu ya, tinggal klik add-on jika sudah ada sumbernya ya. Misalnya sebagai contoh. Nah, ini settingnya ya, karena kita baru pertama kali menggunakan, teman-teman bisa setting dengan apa. Di sini bahasa Indonesia ya, ada banyak bahasa, kita gunakan bahasa Indonesia, kemudian oke. Nah, jika sudah, kita ketika klik add dan edit station gitu ya, maka akan muncul secara otomatis sebuah kotak dialog ya. Di sini ada tulisan citation, kita tinggal cari seperti ini. Nah, di sini Smelter misalnya ya. Terus kita enter saja. Nah, demikian. Ini artinya sudah di Zotero. Zotero sudah secara otomatis membaca ini sumber kita. Ya, itu tadi kalau sudah ada di Zotero-nya. Lalu bagaimana jika di Zotero-nya ternyata belum ada gitu ya, seperti yang Reda Laribi ini ya. Kalau teman-teman sudah ada daftar pustakanya, mungkin bisa dengan cepat ya. Tinggal di copy yang dari daftar pustaka, kemudian cari di Google Form gitu ya. Kita masuk ke Google Scholar, kita tinggal masuk ke Google Scholar-nya, kita cari sesuai dengan judul yang ada di daftar pustaka teman-teman agar nanti bisa dimasukkan secara otomatis. Jadi kalau misalnya dia dimasukkan manual kan kadang jadi pertanyaan ya di beberapa kampus, benarkah ini rujukannya gitu ya. Nah, kalau secara otomatis kita bisa cari judulnya, kemudian kita cari di Google Scholar. Nah, di sini ya. Kemudian tinggal klik petik di sini, ada petik citasi nama petiknya ini, namanya petiknya ini adalah citasi ya. Tinggal kita klik, kemudian kita endnote. Nah, jika karena kita sudah tadi ya, konektor dengan Chrome-nya sudah, maka akan otomatis Zotero konektornya akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita oke-kan, maka secara otomatis sumber yang Reda Larbi Karima dengan judul The Impact of Zakat Fund in Reducing Property Cash Up Algeria ini masuk. Tadi ada di sini pojok ya. Kita cek di Zotero-nya. Nah, ini yang diblok langsung. Ini yang merupakan pertama kali yang terakhir kita masukkan ke Zotero-nya. Ya. Dan di sini juga saya sudah ada dua ya, Mahmud sini tadi. Nah, kita buka lagi ke Word-nya, kita praktekkan bagaimana jika dua sekaligus misalnya. Di sini ada Mahmud dan Reda. Nah, kalau dua sekaligus tinggal blok teman-teman di sini, kemudian sama caranya, tinggal masukkannya. Pertama masukkan Mahmud ya. Mahmud ini ya, Mahmud. Kemudian tinggal dispasi saja, kemudian masukkan yang Reda ini, Reda et al. Ini. Kemudian jika sudah, tinggal teman-teman enter. Ya, begini. Ini pakai DKK karena bahasa Indonesia ya. Tadi kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya mau disetting bisa, tinggal klik dokumen preference ya. Ini ganti bahasa Inggris misalnya gitu ya. Biar kelihatan lebih sesuai dengan standar, karena kan kebanyakan kampus malah makainya at all ya, seperti ini misalnya. Jadinya nanti bisa at all gitu. Jadi tergantung sih sebenarnya, tergantung dari teman-teman ya, preferensi nah kan berubah jadi at all. Jadi tergantung juga dari bahasanya gitu ya. Nah, untuk daftar pustaka otomatis kita bisa lari ke bawah gitu ya.
kita untuk nafsurkan daftar pustakanya. Kemudian kita buat saja di sini daftar pustaka. Oke ya. Jika sudah, caranya itu gampang sekali ya. Tinggal kita klik add or edit bibliografi. Tinggal kita klik, maka secara otomatis yang tadi sudah kita masukkan, dia akan muncul di sini. Nah, di sini ya. Dia akan muncul. Di sini ada 3 ya. Tadi kita yang sudah masukkan, Mahmud and Hoku, kemudian Reda et al. Dan Smelser. Jadi secara otomatis. Lalu bagaimana sih kalau misalnya itu tadi kan di bawah sudah secara otomatis kita masukkan ya. Tapi kan ada yang belum kita masukkan. Dan kalau kita masukkan apakah nanti dia otomatis juga? Jadi kita tanpa perlu klik add and edit bibliografi apakah dia otomatis? Iya, sebenarnya tanpa pun diklik itu jika ada sumber lain yang kita masukkan dia akan otomatis. Misal sini ya. Gemildian misalnya. Di sini saya ada kebetulan sudah ada daftar pustaka yang pernah saya buat sesuai dengan bab 1-nya gitu ya. Nah, ini dia. Kita kopikan ini judulnya ya. Kemudian kita masuk kembali ke Google Scholar. Ya. Sama seperti tadi ya, klik citasinya, kemudian klik EndNote, kemudian akan muncul otomatis Zotero Connector. Kemudian kita klik OK dan pojok ini akan konfirmasi bahwa ini masuk di folder bab 1. Kita buka, nah ini dia kan terblok ya. Jadi yang baru kita masukkan langsung terblok. Jadi gimana kita masukkan lagi ke Word-nya ya? Apakah nanti otomatis tanpa harus klik add or edit bibliografinya? Kita buktikan saja ya. Kita klik and edit citation-nya biar di bawahnya juga otomatis ya. Tadi namanya dengan huruf G ya. Kita cek lagi ya, namanya Gamil ya. Nah ini dia ya. Kita enter. Nah ini ya, Gamildin. Jadi kita otomatis kita cek ke bawah pun dia akan otomatis tanpa harus kita klik. Nah ini dia, tanpa klik add dan edit lagi. Nah dia Gamildin between a reserve percent and need for maintenance. Ya oke ya. Jadi begitu ya. Jadi silahkan teman-teman praktekkan bagaimana sih caranya ya. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan langsung di bawah di komentar. Demikian, terima kasih. Oke, baik sahabat akademia, demikian tadi kita telah menggunakan aplikasi Zotero dalam penggunaan untuk daftar pustaka otomatis. Nah, jadi tinggal teman-teman praktekkan, cobakan dalam penelitian teman-teman. Oke, untuk sahabat akademia dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini. Insya Allah akan banyak tips dan trik yang akan kita bagikan kepada teman-teman. Jika kalian suka video ini tinggal tombol like dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.